Hakim, tapi sebelumnya saya minta perhatian Pak Joni ya, Muhammad Joni, pihak terkait. Tolong prinsipal pihak terkait diberitahu supaya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu berarti melawan Undang-Undang Dasar. Ya, tadi jelas-jelas ada penjelasan-penjelasan yang kita juga sebetulnya sudah tahu. Tapi kenapa sekarang menjadi pihak terkait ke sini kalau sudah nggak percaya dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Nanti tolong dinasihati pihak prinsipal. Ya, Pak Joni kok diam aja? Kok bilang nggak iya berarti juga melanggar konstitusi loh saudara itu. Saya terima kasih yang mulia. PBID, saya akan sampaikan kepada PBID bahwa ada pesan atau hal yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, tentunya hal ini menjadi kewenangan daripada PBID nanti. Iya, nanti itu makanya pesan tolong dinasehati. Iya. Ya, nasihat itu bisa diterima atau tidak. Nanti Pak Joni punya misi untuk memberi nasihat ya. Siap. Karena kalau putusan Mahkamah nggak konstitusi nggak ditaati, nggak dilaksanakan, yang sakit itu di sini ini. Para hakim itu sakitnya di sini nih ya. Ya. Terus yang mulia, sebenarnya bukan PBID, karena perihal perihal dokter layanan primer itu adalah hasil muktamar. Iya, makanya itu muktamar. Tapi kan DPR Presiden aja melaksanakan kok. Iya. Ya, Pak Jokowi itu begini, saya akan melaksanakan konstitusi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu Presiden itu. Iya. Ya, tolong dinasehati, itu pesan saya. Ya. Terima kasih, mulia. Ya, karena itu kita itu para hakim mendengar itu sakitnya itu di sini kok nggak dilaksanakan. Memang kita tidak punya lembaga eksekusi. Kalau peradilan biasa punya polisi jaksa bisa untuk dengan upaya paksa untuk melaksanakan. Tapi kalau kita ketaatannya, kesadaran untuk mentaati itu berdasarkan pada apa namanya, pada kesadaran untuk melaksanakan konstitusi. Jadi kita melihat hakim ini, ya, kenapa masih menerima ID menjadi pihak terkait? Kita karena masih percaya dengan ID. Tapi sebaliknya ID juga harus percaya pada putusan Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Ini tolong diberitahu. Bisa saja kita menolak ID tidak menjadi pihak terkait. Tapi kita lurus untuk bisa mendengar dari semua pihak dan kita masih percaya dengan ID. Oleh karena itu tolong ID juga percaya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu saja, tidak usah direaksi ya pesan saya. Dari hakim berturut-turut Pak Palguna, kemudian yang mulia Pak Palguna, Pak Soehartoyo, Prof. Maria, dari sisi sini ada Prof. Aswanto, Prof. Saldi, dan Pak Wahid. Ini sangat menarik soalnya, karena menyangkut kenapa kok putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditaati itu, makanya para hakim, kalau waktunya tidak sampai kita selesaikan, belum selesai pendalaman ini, kami mohon pemohon bisa menghadirkan kembali para saksi dan ahlinya. Karena waktu kita maksimal itu sebetulnya pukul 1, tapi kita nanti agak mundur setengah jam. Ya, tapi kalau tetap belum selesai, maka saya mohon pada pihak pemohon bisa menghadirkan kembali Prof. Laksono, Pak Samsu Hidayat, dan para saksi ini. Silakan Pak Palguna. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Mahkamah Konstitusi, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Ketua, itu bukan sekedar sakitnya di sini. Ini lembaga konstitusi, organ negara, organ konstitusi. Undang-undang jelas mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sejak saat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi kalau itu tidak dilaksanakan, ada konsekuensi konstitusional yang harus ditanggung. Saya ingin menegaskan itu saja. Dan kepada pemerintah saya ingin melalui Pak Ketua, saya dimohonkan untuk dihadirkan Menteri Kesehatan di sini. Karena ini serius masalah ini. Kami tidak menganggap ini sebagai persoalan yang biasa. Itu yang dibacakan oleh saksi Dr. Yoni, jelas konsiderannya menyebutkan sudah menjadi keputusan PBID untuk menolak dokter layanan. Artinya menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Saya benar-benar menginginkan penjelasan hukum sekaligus penjelasan rasional dari PBID di dalam persidangan yang terbuka yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini.
Oleh karena itu saya juga ingin menginginkan melalui Pak Ketua yang mulia agar pemerintah benar-benar menyikapi persoalan ini secara serius. Tadi saya kira kesaksian dari Dr. Pandu Riono jelas sekali mengatakan standar kesehatan, dan kita adalah bagian dari anggota PBB. WHO menentukan standar kesehatan masyarakat tidak akan tercapai kalau di layanan primer ini tidak tercapai. Dan undang-undang ini jelas arahnya adalah ke situ. Bagaimana masyarakat kita di pedalaman, bagaimana, kan tujuannya itu. Dan sudah ada di pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Kalau sekadar hak untuk menyampaikan ekspresi, saya kira itu dijamin oleh demokrasi. Tidak masalah. Tapi begitu dia menjadi putusan dan di putusan itu melawan putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira harus ada upaya hukum untuk soal itu. Terima kasih yang mulia Pak Ketua, saya ingin menegaskan itu saja. Baik, terima kasih yang mulia. Pak Suharto yang mulia. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Saya ke substansi saja. Kalau persoalan yang sangat carut marut seperti ini mau diapakan, ada apapun bentuk aturan yang ada, seperti apa yang termasuk apa yang dimohonkan pemohon hari ini juga arahnya ke ahli Pak Prof. Laksono dan Renatus ya. Apakah kemudian apa yang diminta pemohon ini akhirnya juga bisa memperbaiki yang arahnya sebenarnya kan muaranya kan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa menikmati pelayanan yang maksimal dengan harga yang terjangkau. Itu esensi DLP itu kan di situ sebenarnya. Karena tidak semua rakyat bisa menjangkau dokter spesialis. Tapi dia ingin pelayanan seperti setara atau sama dengan dokter spesialis. Kualitasnya itu. Itu esensi mendasar dari DLP di situ. Itu pertimbangan mahkamah sangat jelas di putusan kita. Muaranya itu adalah rakyat kita, rakyat yang sebenarnya kebanyakan adalah rakyat yang tidak mampu. Nah, ini kembali ke pertanyaan saya tadi ke dua ahli. Apakah permohonan yang diajukan pemohon ini kemudian bisa memperbaiki itu? Ataukah ini sebenarnya hanya bentuk kebuntuan, keputusasaan, karena carut marutnya organ-organ atau personal-personal yang ada di dalam organisasi itu? Saya tidak menyalahkan organisasinya sebenarnya, karena saya kira ini organisasi ini tujuannya baik ini, baik yang kolegiumnya, kemudian perhimpunan profesinya ini, saya kira baik semua. Cuman persoalannya kalau pelaksananya masih seperti sekarang ini, apapun baiknya organisasi itu, saya kira juga rakyat yang akan jadi korban. Ini penting saya minta pandangan dari para ahli, apakah bisa kemudian ini menjadi jalan keluar yang baik, yang kemudian bisa dinikmati oleh rakyat. Jangan kemudian mahkamah nanti mempertimbangkan, ini seolah-olah kok sepertinya memang jalan keluar yang baik. Tapi kalau para pelaksananya masih seperti ini, masih bertengkar terus, ya kan sampai seperti Brian itu, Anda sudah internship akhirnya? Sudah Pak. Di mana? Di Jakarta, RSUD Koja. Oh, beruntung Anda dapat internship di Jakarta. Yang ke pelosok-pelosok juga banyak, padahal di periode tahun berapa? Saya periode Februari 2015. Nah itu berarti ada hikmahnya kan? Tertunda tapi kemudian di Jakarta. Yang sebelumnya malah ada yang di pedalaman Kalimantan, internship itu kan? Oke. Itu para ahli yang ingin saya sampaikan. Apakah ini bentuk kebuntuan, keputusasaan? Karena memang menurut saya kompetensi itu, ujian kompetensi itu sangat penting, sangat mendasar sekali. Seperti kata Dokter Pandu tadi, ini tidak bisa main-main kan, itu masalah kompetensi dokter. Rakyat nggak boleh untuk korban, pasien nggak bisa jadi korban karena dokter tidak kompetensi, tidak kompeten. Malah kata Dokter Pandu mengatakan bahwa ketika itu dilaksanakan oleh organ atau organisasi yang tidak dalam keadaan kondusif, banyak yang sebenarnya tidak lulus diluluskan, ya kan? Kenapa dokter juga diam saja, Dokter Pandu? Itu bentuk pembiaran loh. Iya.
Apa Bapak secara tidak langsung kan juga nanti akhirnya bagaimana rakyat yang ditangani dokter yang tidak kompeten. Itu kan bahasa sederhana sebenarnya. Kalau Bapak melepas dokter dengan sertifikat kompetensi yang sebenarnya tidak kompeten, rakyat jadi korban itu. Iya kan, Dokter Pandu? Nah, apalagi Bapak katakan itu jumlahnya banyak. Satu dokter itu bisa menangani ratusan ribuan pasien loh. Itu contoh-contoh yang sebenarnya yang berpangkal sebenarnya dari yang hulunya sebenarnya dari perusahaan-perusahaan yang masalah integritas, masalah mental, masalah kelakuan para pengurus-pengurusnya ini sebenarnya. Ini seperti sampaikan Pak Palguna tadi, maksud ini sudah program pemerintah, sampaikan Pak Ketua, ini program Presiden, DPR yang mewakili kepentingan rakyat. Presentasi rakyat itu sudah diwakili DPR loh. Untuk mewakili rakyat banyak yang kemudian hidupnya tidak selalu ada kemampuan finansial untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, diberi jembatan. DLP itu bisa menjadi jembatan. Bagaimana rakyat yang tidak mampu, yang bisanya hanya di rumah sakit atau di puskesmas, tapi bisa mendapatkan pelayanan setara dokter spesialis. Tapi kalau para dokter spesialis misalnya pada egois, karena ini menyangkut penghasilan misalnya, karena persaingan, itu saya kira sudah bergeser dari tujuan mulia. Sumpah dokter juga mungkin sudah teringkari di situ. Saya tidak menutup ini contoh. Saya juga punya keluarga dokter. Dokter baru lulus, Pak. Dia justru mengatakan bahwa DLP itu bagus sekali katanya. Itu dokter baru lulus itu mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena otaknya belum terkontaminasi, Pak. Orientasinya belum cari duit. Orientasinya memang masih ingin membantu orang yang sakit, dibantu kalau bisa tidak dengan mengambil keuntungan di situ. Jadi masih pure bahwa dokter-dokter baru ini adalah dokter yang mungkin brain juga seperti itu. Kan kasihan anak-anak yang masih muda, anak kita yang dokter-dokter baru ini kemudian terkontaminasi karena apa? Para orang tuanya dalam tanda petik dokter-dokter ini punya kepentingan